Many in the Christian world also have a veil before their eyes and heart. They do not see to the end of that which was done away. They do not see that it was only the ceremonial law which was abrogated at the death of Christ. They claim that the moral law was nailed to the cross. Heavy is the veil that darkens their understanding. Hello everyone, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran seri ini. Semoga the truth shall set you free. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang tidak sadar bahwa dengan memakukan the feast of the Lord ke kayu salib, mereka sebenarnya sedang memakukan 10 hukum yang adalah the moral law ke kayu salib. Ayat yang mereka bilang tidak berlaku lagi setelah kayu salib adalah Kolose 2, 16 dan 17. Sehingga mereka mengajarkan bahwa kita tidak perlu untuk meet dengan drink pada waktu mingguan, yaitu pada hari Sabat, bulanan setiap awal bulan, dan tahunan mulai dengan Passover sampai the Feast of Tabernacle. Dan semua itu hanya perlu dilakukan sebelum kematian Kristus di kayu salib. Karena katanya, waktu the ceremonial law disingkirkan tahun 31 AD, semua yang ada hubungannya dengan ceremonial law juga disingkirkan, sehingga tidak perlu untuk dilakukan lagi sekarang. Sementara ayat ini mengatakan bahwa semua ini adalah bayang-bayang dari apa yang akan dilakukan di langit baru dan di dunia baru nanti. Artinya ada unsur dari yang dilakukan sebelum kayu salib yang masih perlu untuk dilakukannya sekarang, karena nanti masih akan tetap dilakukan untuk selama-lamanya. Apa yang kita lakukan sekarang, kita akan lakukan nanti juga. Waktu kita worship God di sekitar tahtanya setiap new moon dan setiap hari Sabat. Seandainya semua yang dibilang di Kolose 2 ayat 16 sudah dipakukan ke kayu salib, artinya semua itu perlu untuk dicabut pakunya dari kayu salib, agar bisa dilakukan nanti setelah Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita tahu sebelum Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, mereka makan buah pohon kehidupan yang adalah lambang atau bayang-bayang kehidupan kekal dan immortality. Kita bisa lihat di sini bahwa sebelum dosa masuk ke Taman Eden, sudah ada bayang-bayang kehidupan kekal dalam bentuk buah pohon kehidupan. Dan untuk memakannya ialah untuk tetap hidup dan tidak bisa mati. Sementara meat dengan drink yang kita perlu lakukan, yaitu makan dan minum sekarang, adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang nanti. Dan yang nanti kita akan makan ialah buah pohon kehidupan. Meat dan drink adalah bayang-bayang kehidupan kekal, sebagaimana buah pohon kehidupan juga adalah bayang-bayang kehidupan kekal. Untuk sekarang kita meat dengan drink, itu sama dengan makan buah pohon kehidupan, walaupun buahnya kita akan makan nanti. Roh nubuat mengkonfirmasi kebenaran ini. Dikatakan, Tuhan mengajarkan bahwa kita sekarang assemble bersama-sama pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, agar kita bisa menjadi fit untuk assemble di sana nanti pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan juga. Dari bulan baru ke bulan baru, dan dari hari Sabat ke hari Sabat, kita akan assemble di sana nanti. Seandainya meat dan drink sudah dipakukan ke kayu salib, artinya kita tidak pernah akan assemble di sana nanti, karena untuk berkumpul di sana nanti, kita sudah harus melakukannya sekarang di sini, agar kita bisa menjadi fit untuk melakukannya di sana nanti, dari bulan baru ke bulan baru, dan dari hari Sabat ke hari Sabat. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa meat dengan drink tidak dipakukan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Di buku Yesaya 66 dikatakan bahwa kita akan worship God dari bulan baru ke bulan baru dan dari hari Sabat ke hari Sabat. Sementara di kutipan Roh Nubuat dikatakan bahwa di waktu-waktu yang sama kita akan praise dan thanksgiving kepada Bapa dan Anak. Artinya, untuk praise dan thanksgiving
adalah untuk worship God di sekitar tahtanya. Artinya mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, mereka give praise dengan thanksgiving waktu mereka mempersembahkan korban persembahan mereka di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Marilah kita lihat kebenaran ini di buku 1 Tawari 23 ayat 30 dan 31. Dulu sebelum Kristus mati di kayu salib, mereka mempersembahkan korban persembahannya setiap hari, setiap pagi dan petang, setiap hari Sabat, setiap bulan baru, dan pada waktu feast tahunan, mulai dengan Passover dan berakhir dengan the Feast of Tabernacle. Dan yang mereka lakukan ialah untuk give praise dan thanksgiving. Sementara kita yang hidupnya setelah kayu salib, kita melakukan meat dan drinknya pada waktu-waktu yang sama, sebagaimana mereka melakukannya sebelum kayu salib, untuk give praise dan thanksgiving juga. Dan kita bisa lihat kapan kita melakukannya di buku Kolose 2 ayat 16. Bedanya, kita tidak mempersembahkan korban persembahan. Artinya, perbedaannya yang dilakukan dulu dengan yang sekarang kita lakukan adalah dulu mereka praise dengan thanksgiving dengan korban binatang. Sekarang kita praise dan thanksgiving dengan meat dan drink. The ceremonial law sekarang digantikan dengan meat dengan drink. Karena sekarang Kristuslah korban kita, pengganti binatang-binatang korban, yang untuk sekitar 4.000 tahun lamanya menunjuk kepada kematian anak Bapa di kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada orang-orang di Kolose, jangan kamu dihakimi karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang, waktu kamu meat dan drink, waktu kamu melakukannya pada waktu tahunannya, bulanannya, dan waktu kamu melakukannya setiap hari Sabat. Artinya walaupun korban-korban itu melambangkan kematian Kristus, namun ada unsur kehidupan kekalnya yang nampaknya tidak bisa dilihat oleh banyak orang karena mata pikiran mereka dibutakan oleh the God of this world, sehingga mereka tidak bisa melihat terang Injil kemuliaannya Kristus yang adalah satu-satunya pengharapan kehidupan kekal mereka. Karena yang menggantikan the ceremonial law adalah lambang kehidupan kekal, itu meat dan drink. Dan the ceremonial law pun menggantikan pohon kehidupan yang adalah bayang-bayang kehidupan kekal. Jadi lambang kehidupan kekal di Taman Eden digantikan dengan lambang kehidupan kekal di luar Eden sebelum kayu salib dalam bentuk the ceremonial law, yang setelah kayu salib digantikan oleh lambang kehidupan kekal dalam bentuk meat dan drink, dan akan digantikan kembali menjadi buah pohon kehidupan yang juga adalah lambang kehidupan kekal dan immortality. Jadi, walaupun the ceremonial law adalah lambang kematian, tetapi kematiannya juga adalah kehidupan kekal kita. Karena tanpa kematiannya, lenyaplah pengharapan kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Kristus adalah domba yang tidak bercacat noda dosa, sebelum dipersembahkan di kayu salib untuk menggantikan kematian kekal kita. Seandainya Kristus berdosa, Dia tidak bisa mati menggantikan kematian kita, sehingga sia-sialah the ceremonial law yang dijalankan dengan setia sebelum kayu salib. Artinya, lambang kematian itu hanyalah berarti jikalau domba Bapa menghidupkan kehidupan tanpa dosa sampai nafas terakhirnya di kayu salib. Kehidupan penurutannya adalah pengharapan kehidupan kekal kita. Tanpa itu, sia-sialah kematiannya. Seandainya Kristus berdosa sebelum Dia mati di kayu salib, Dia tidak akan dibangkitkan oleh Bapanya. Dia akan terpisah dari Bapanya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa the ceremonial law sangat penting, karena adalah lambang kematian dan kehidupan kekal kita yang diilustrasikan di dalam upacara itu. Karena Kristus sudah mati membayar kematian kekal kita, itu sebabnya lambang kematian dalam bentuk kematian binatang kita tidak perlu lakukan lagi sekarang. Namun kematian dan kehidupan sempurnanya kita tetap perlu untuk melihatnya, tanpa harus dan mengertinya melalui kematian korban-korban binatang persembahan yang dipersembahkan di dalam the ceremonial law. Dan kita melihat dan mengertinya melalui meat and drink
yang mengingatkan kita akan tubuhnya yang diremuk dan darahnya yang dicurahkan bagi kita di kayu salib. Dan itu perlu untuk tetap dilakukan sekarang, untuk membuat kita fit nanti waktu kita melakukannya di dalam kerajaan Bapanya, setelah Kristus datang di awan-awan. Mari kita lihat alasannya mengapa korban-korban binatang perlu dipersembahkan sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Di buku Ibrani dikatakan bahwa darah binatang tidak bisa membayar upah dosa kita. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menginginkan korban-korban binatang, karena yang Bapa persiapkan untuk dipersembahkan ialah tubuhnya Kristus, bukan korban-korban binatang. Mari kita lihat mengapa sacrifices dengan offerings bukan korban yang diinginkan Tuhan, sementara persembahan yang diterima adalah korban binatangnya Abel dan bukan Kain. Roh Nubuat menjelaskan, seandainya Kristus datang dengan kemuliaannya yang dia miliki sebelum dia menjadi manusia, kita tidak sanggup untuk melihat terang kehadirannya. Agar mortal sinners dapat melihat terang kemuliaannya tanpa dibinasakan, kemuliaannya perlu diselubungi dengan kemanusiaannya, sehingga kemuliaannya yang tidak sanggup dilihat dapat dilihat dalam wujud kemanusiaannya. Kita bisa melihat konsep kebenaran ini dalam korban persembahan yang dipersembahkan sebelum kayu salib. Melalui the ceremonial law, manusia berdosa dapat melihat kemuliaannya Tuhan dan dirubahkan menjadi sama dengan karakternya dari glory to glory. Dan kita bisa lihat kebenaran ini di 2 Korintus 3 ayat 18. Konsep kebenaran ini kita bisa lihat juga waktu Musa melihat belukar terbakar di padang belantara. Karakter Bapa yang diungkapkan oleh anaknya yang sangat penuh dengan mercy dan kemuliaan diselubungi dengan belukar yang tidak menarik untuk dilihat. Namun dengan kita melihatnya, kita dirubahkan menjadi sama dengan karakternya. Demikianlah waktu Kristus datang ke bumi kita ini. Tidak ada keistimewaan dalam penampilannya yang membuat kita untuk menginginkannya. Namun karakter ilahinya yang penuh dengan kemuliaannya dapat kita lihat melalui tubuh kemanusiaannya tanpa kita dibinasakan oleh sinar cahaya kemuliaannya. Itu sebabnya binatang-binatang yang tidak menarik itulah yang dipersembahkan agar melalui the ceremonial law kita bisa melihat kemuliaannya yang perlu untuk kita lihat kalau kita mau diselamatkan. Kemuliaannya kita bisa lihat di kayu salib melalui upacara the ceremonial law yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, dalam hal ini mereka yang hidup sebelum kayu salib, agar mereka bisa melihat apa yang mereka perlu lihat, yaitu kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan di kayu salib. Jadi korban binatang fungsinya seperti belukar terbakar yang bisa dilihat mortal sinners sebagai perumpamaan dari kenyataannya yang kita tidak sanggup untuk lihat tanpa dibinasakan oleh terang kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan tidak menginginkan korban-korban binatang yang dipersembahkan sebelum kayu salib. Karena yang Dia inginkan ialah korban persembahan praise and thanksgiving yang bisa dimengerti melalui korban-korban binatang yang fungsinya untuk mengilustrasikan Kristus yang adalah korban persembahan yang Bapa berikan bagi manusia berdosa. Dan hal ini sepatutnya membangkitkan rasa syukur atau thanksgiving dan puji-pujian atau praise kepada Bapa dan Anaknya yang duduk di tahta di surga untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, setelah Kristus mati di kayu salib, simbol dari kemuliaannya Bapa sekarang kita bisa lihat di kayu salib tanpa harus melihatnya melalui korban-korban binatang. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban persembahan binatang untuk melihat kemuliaannya di kayu salib waktu kita meat dan drink. Karena meat dan drink itu selalu mengingatkan kita akan tubuhnya yang diremuk di kayu salib sebagai pengganti kematian kita dan darahnya yang ditumpahkan untuk membayar kematian kita dan memberi pengharapan untuk go and sin no more. Jangan berdosa lagi. Dan tubuhnya dilambangkan oleh meat dan lambang darahnya adalah drink. Kita sekarang masih perlu untuk melihat kayu salib, sebagaimana mereka dulu juga perlu untuk melihatnya. Bedanya sekarang kita melihatnya ke belakang
melalui meat dan drink, dan mereka melihatnya ke depan melalui the ceremonial law yang dilakukannya pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Yang disingkirkan di kayu salib ialah caranya untuk melihat sinar kemuliaannya Bapa tanpa dibinasakan. Yang sebelum kematian Kristus di kayu salib ialah untuk melihatnya melalui korban persembahan kematian binatang. Dan waktu Kristus mati di kayu salib, caranya untuk melihatnya yang digantikan. Yang digantikannya dengan meat dengan drink. Melalui korban binatang yang dipersembahkan sebelum kayu salib, mereka bisa melihat pengharapan kehidupan kekal mereka di kayu salib. Dan bagi kita yang hidupnya setelah kayu salib, kita bisa melihatnya melalui lambang kehidupan kekal, yaitu meat dan drink, yang menggantikan persembahan korban kematian binatang. Untuk mengatakan bahwa meat dan drink tidak perlu dilakukan setelah kematian Kristus di kayu salib, ialah untuk mengatakan bahwa sekarang kita tidak perlu lagi untuk melihat kemuliaannya di kayu salib, yang Bapa bersama dengan anaknya sudah tetapkan untuk kita bisa melihatnya melalui meat dan drink. Melalui korban binatang, bagi mereka yang bisa melihat kebaikan Bapa di kayu salib, hasilnya ialah untuk melihat dan mengerti, dan itu yang menyebabkan mereka mempersembahkan sacrifice mereka dalam praise dan thanksgiving. Demikian juga bagi kita sekarang yang bisa melihat kasih Bapa di kayu salib, kita sekarang mempersembahkan sacrifice kita dalam praise dan thanksgiving juga, karena itulah yang Dia inginkan dari kita. Bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 bahwa the God of this world, yang adalah setan, telah membutakan mata pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat sinar terang Injil kemuliaannya Bapa yang seandainya bisa dilihat, akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Jadi yang Tuhan inginkan ialah korban persembahan praise and thanksgiving yang dapat dimengerti melalui korban persembahan binatang, bukan korban persembahan binatang tanpa praise dan thanksgiving. Dan yang Tuhan inginkan dari kita sekarang adalah the sacrifices of praise and thanksgiving, dan itu hasil kita melihat dan mengerti korban yang Bapa persembahkan di kayu salib Golgota. Yang Tuhan inginkan melalui korban binatang adalah mercy dan pengetahuan tentang karakternya. Dengan kita melihat anaknya tergantung di kayu salib, karena mercy-nya Bapa lah, Bapa memberikan anaknya, agar kita tidak dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Di saat kita melihat kasih Bapa yang kita bisa lihat di kayu salib, hal ini akan menimbulkan rasa love kepadanya terhadap apa yang Dia sudah lakukan bagi kita, yang seharusnya binasa tanpa pengharapan. Kita punya love kepadanya akan diungkapkan dengan menurut hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat 15. Dengan senang hati kita mau menurut perintahnya, dan penurutanlah sacrifice yang Dia inginkan, lebih dari korban-korban binatang. Hati yang remuk lebih berharga dari korban-korban persembahan yang dipersembahkan tanpa hati yang remuk. Dengan melihat karakter Bapa yang diangkat tinggi di kayu salib, hal ini akan membangkitkan dalam hati kita rasa syukur dan puji-pujian, praise and thanksgiving, bagi Dia yang telah mempersembahkan anak satu-satunya yang Dia begotten sebagai pengganti kematian kekal kita dan pengharapan kehidupan kekal kita. Setan selalu berusaha untuk mengalihkan pandangan dan pikiran kita dari Tuhan, sehingga kita disibukkan dengan kesibukan dunia yang akan merampok bersih waktu kita untuk mempelajari Alkitab, waktu kita untuk berdoa, dan persembahan kita dalam praise dan thanksgiving di atas mezbah korban persembahan yang kita persembahkan dalam bentuk morning dan evening worship. Tuhan sudah tetapkan waktu yang pasti untuk kita dedikasikan untuk gather together dan worship setiap morning dan evening, setiap hari Sabat, setiap awal bulan new moon, dan setiap assembly tahunan untuk mempersembahkan korban persembahan praise dan thanksgiving, di mana kita mengorbankan waktu kita
dan kesibukan-kesibukan kita di dunia ini untuk melihat kebaikannya yang diangkat tinggi di kayu salibnya Kristus. Inilah caranya yang Bapa dan Anak sudah rencanakan agar kesibukan-kesibukan sekuler tidak akan merampok kesempatan kita untuk mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya di waktu probation yang tidak lama lagi akan berakhir. Apa yang kita lakukan di sini sangat menentukan apakah kita akan lakukan di sana nanti. Jikalau yang kita lakukan di sini bukan apa yang kita akan lakukan nanti di sana, sudah pasti kita tidak akan berada di sana nanti. Sebelum kayu salib, yang akan dilakukan di surga nanti, sudah mereka lakukan sekarang di sini, dalam bentuk ceremonial law pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Bagi kita yang hidup setelah kayu salib, yang kita lakukan di surga nanti, sudah kita lakukan sekarang di sini, dalam bentuk meat dan drink, waktu kita gather together, di saat waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan di sana nanti, semua yang dengan setia melakukannya di sini, akan give praise dan thanksgiving kepada God dan the Lamb of God that sitteth upon the throne. Surga dipenuhi dengan suara puji-pujian bagi Dia yang telah mempersembahkan korban yang sangat besar untuk keselamatan manusia. Bukankah kita di bumi perlu untuk melakukan hal yang sama? Karena korban yang Bapa persembahkan, dipersembahkannya bagi kita semua. Kalau malaikat di surga give praise and thanksgiving untuk korbannya Bapa, apalagi kita yang benefit dari korbannya, perlu give praise and thanksgiving to Him that sitteth upon the throne. Kita yang mau bergabung dengan malaikat surga dalam mempersembahkan lagu pujian dan syukur harus belajar untuk menyanyikan lagunya di sini sekarang, lagu surga yang akan dinyanyikan di sana nanti. Dan tema lagunya adalah Thanksgiving, pengungkapan terima kasih sedalam-dalamnya yang dipersembahkan kepada Bapa dan Anaknya yang duduk di tahta semesta alam. Rasul Paulus menulis di Roma 12, dia katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus tanpa noda, yang adalah syaratnya untuk diterima Bapa, karena inilah yang patut kita persembahkan. Jadi, apa hubungannya semua yang kita baru bahas dengan memakukan the moral law ke kayu salib? Roh Nubuat mengatakan bahwa banyak orang-orang Kristen tidak bisa melihat bahwa the ceremonial law ada the moral law-nya, dan waktu Kristus dipakukan ke kayu salib, the moral law-nya dipakukan bersama-sama dengan the ceremonial law-nya juga. Mereka tidak bisa melihat the end daripada the ceremonial law yang disingkirkan di kayu salib. Mari kita lihat apa the end-nya yang banyak orang tidak bisa lihat, karena mata pengertian mereka ditutup oleh kerudung, sebagaimana Musa harus menutupi wajahnya karena umat Israel kesilauan waktu mereka menatap wajahnya. The end dari the ceremonial law yang diabolish adalah Kristus. Mereka tidak bisa melihat Kristus waktu mereka menjalankan the ceremonial law. Rasul Paulus katakan bahwa Kristus adalah the end daripada hukum untuk righteousness. Apa artinya itu? Hukum Tuhan secara tertulis mengungkapkan karakternya, dan karakternya adalah righteous. Artinya the end of the law adalah karakternya Kristus yang righteous, yang diungkapkan di dalam hukumnya. Banyak orang-orang Yahudi tidak bisa melihat karakternya Bapa melalui Kristus waktu mereka menjalankan the ceremonial law. Yang mereka lihat hanyalah kematian binatang. Dan karakternya Kristus yang righteous ini tertulis di semua hukum-hukumnya, termasuk statutes dengan judgments. Kristus adalah baik dan semua perbuatannya baik. Itulah sebabnya Kristus itu righteous. Hukum Tuhan hanyalah mengungkapkan karakternya Bapa dan Anaknya yang righteous. Dan banyak orang tidak bisa melihat itu waktu mereka melihat the ceremonial law, sehingga waktu Kristus mati di kayu salib, the ceremonial law-nya yang disingkirkan, dan tanpa sadar mereka menyingkirkan juga the moral law, sehingga pengungkapan the righteous karakternya setelah kayu salib ditolak, atau mereka bilang sudah dipakukan. Roma 8 mengatakan mereka yang carnal mind adalah mereka yang enmity
atau mereka yang bermusuhan dengan hukum Tuhan. Sementara dragon atau setan di Wahyu 12:17 memerangi the remnant yang memelihara hukum Tuhan. Cara Tuhan untuk mengungkapkan kasih Bapa melalui anaknya setelah kayu salib, mereka tolak. Karena mereka pikir bahwa meat dan drink adalah bagian dari the ceremonial law, sehingga tidak perlu dilakukan lagi setelah kayu salib. Mereka tidak bisa melihat bahwa the keeping of the feast dalam meat dan drink adalah pengungkapan the love of God yang adalah bagian daripada the moral law. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 5:8, marilah kita keep the feast, karena Kristuslah korban kita setelah kayu salib yang menggantikan korban binatang yang dipersembahkan sebelum kayu salib. Kristus mengatakan, jangan kamu berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan the moral law dan tulisan-tulisan para nabi, tetapi Kristus datang untuk memenuhinya, bukan untuk memakukannya. Roh Nubuat mengklarifikasi, waktu Kristus mengatakan, jangan kamu pikir saya datang untuk meniadakan hukum, yang dia maksudkan the moral law termasuk the statutes yang dia berikan kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Tuhan. Karena banyak orang tidak mengerti the statutes yang ditulis oleh Musa, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Kristus, itulah sebabnya mereka tidak bisa melihat bahwa the feast of the Lord yang kita lakukan waktu kita meat dan drink adalah caranya Kristus untuk mengungkapkan kemuliaannya yang menyinari hati kita dari kayu salibnya. Kristus datang untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya bahwa upah dosa adalah kematian. Kematian Kristus adalah untuk memenuhi tuntutan the moral law. Seandainya hukum moral bisa ditiadakan, maka Kristus tidak perlu mati di kayu salib. Namun Kristus bukan hanya memenuhi aspek kematian kita saja, karena kematiannya tidak ada gunanya jikalau dia berdosa sebelum dia mati di kayu salib. Dan untuk hidup menurut kepada hukum Bapanya sampai mati, ialah untuk memenuhi tuntutan penurutan hukum yang kita sendiri mustahil untuk penuhi. Jadi Kristus menurut hukum Bapanya sampai mati tanpa berdosa. Itu adalah dia punya righteousness yang kita bisa terima melalui iman. Itulah pengharapan kehidupan kekal kita yang dilambangkan oleh meat dengan drink. Dan kita baca itu di Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Pengharapan kehidupan kekal kita hanya bisa menjadi kenyataan karena Kristus mati kematian kekal kita. Dan kematiannya di kayu salib yang Kristus ingin untuk kita selalu ingat ialah melalui meat dan drink, yang melambangkan tubuhnya yang diremuk dan darahnya yang ditumpahkan bagi kita semua. Jadi meat dan drink selalu mengingatkan kita akan kematiannya, yang adalah pengungkapan the moral law yang menuntut kematian orang berdosa, yang sudah dibayar lunas oleh Kristus, dan pengharapan kehidupan kekal kita yang sudah diperoleh oleh Kristus melalui kehidupan sempurnanya untuk taat sampai mati dalam penurutan akan hukum moral Bapanya. Kristus katakan, lakukanlah ini, yaitu meat dan drink, sebagai peringatan akan apa yang aku sudah lakukan bagimu di kayu salib. Bagi yang hidup sebelum kayu salib, hal ini diilustrasikan oleh the ceremonial law. Dan bagi kita yang hidupnya setelah kayu salib, ini diingatkan oleh meat and drink waktu kita gather together at the appointed time. Arti daripada kata feast adalah assembly at the appointed time, atau berkumpul pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi apa fungsinya kita assemble di waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan? Sebelum kayu salib, mereka persembahkan korban mereka hanya pada waktu yang sudah ditetapkan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, untuk melihat the love of God yang diungkapkan di kayu salib melalui the ceremonial law. Jadi the ceremonial law dilakukan sebagai the feast of the Lord atau at the appointed time. Sekarang meat dan drink dilakukannya juga at the appointed time. Kata lainnya, untuk keep the feast ialah untuk meat dan drink di waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, untuk behold the love of God
The glory of the Lord, kebaikannya, karakternya yang diungkapkan oleh the moral law. Dan kita bisa lihat di kayu salib. Yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law-nya saja. Bunuh dombanya, earthly sanctuary services-nya, keimamatan orang Lewinya. Dan karena the love of God diungkapkan melalui the ceremonial law yang sudah disingkirkan, itu sebabnya Tuhan menggantikan cara pengungkapan the love of God-nya dengan the Lord's Supper waktu kita meet dan drink at the heavenly appointed time. Bukan kita lakukan kapan saja, bukan kita lakukan kuartalan, tetapi harian untuk morning dan evening worship, mingguan setiap hari Sabat, bulanan waktu bulan Sabit muncul, dan tahunan mulai dengan Passover sampai the Feast of Tabernacle. Itulah yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita pelihara, the Feast of the Lord. Dan status dan prinsip-prinsip Tuhan ini bukan prinsip-prinsipnya Musa, karena Musa tidak membuat hukum. Melalui prinsip-prinsip status inilah mereka yang hidupnya sebelum kayu salib dan kita yang hidupnya setelah kayu salib diselamatkan. Dan status ini diberikan agar kita tidak melanggar 10 hukum atau the moral law. Status ini diberikan untuk menjelaskan, mendefinisikan, dan mengilustrasikan arti spiritualnya 10 hukum. Status ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Status ini berlakunya untuk selama-lamanya, sama dengan the moral law. Umat Israel selalu melanggar 10 hukum karena mereka tidak mengerti arti spiritualnya 10 hukum, dan itulah sebabnya status dan judgment diberikan agar mereka bisa mengerti the moral law dan tidak melanggarnya lagi. The ceremonial law diberikan sebagai hukum Musa agar mereka bisa mengerti the moral law waktu mereka melihat kasih Bapa tergantung di kayu salib. Bagi mereka yang bisa melihatnya melalui the ceremonial law, tapi hanya sedikit yang dapat melihat dan mengertinya. Kita tahu bahwa hukum keempat, ingat hari Sabat, adalah jantung 10 hukum. Karena umat Israel tidak mengerti arti spiritual the moral law, itu sebabnya mereka selalu melanggar, khususnya hukum keempat. Itu disebabkan karena mereka sudah dibutakan oleh pengaruh Mesir dalam perbudakan mereka. Sehingga Tuhan memberikan statutes agar mereka mengerti arti hari Sabat dan jangan terus-menerus melanggarnya. Oleh sebab itu, Kristus berikan kepada mereka the yearly feast, yaitu feast tahunan, agar mereka bisa mengerti karakter Tuhan, the love of God yang tertulis di 2 loh batu, dan tidak melanggar the moral law lagi. Dan dengan melihat the love of God, hal itu akan membangkitkan love kepada Tuhan. Dan the love of God itu sangat jelas kita bisa lihat di kayu salib. The Feast of the Lord adalah waktu yang sudah Tuhan tetapkan untuk assemble, untuk melihat kayu salib melalui the ceremonial law, dan ini dilakukannya at the appointed time, yearly feast tahunan, monthly atau bulanan, weekly yaitu mingguan setiap hari Sabat, dan daily setiap evening dengan morning worship. Mereka datang untuk praise dan thanksgiving karena the love of God yang mereka lihat diungkapkan di kayu salib melalui the ceremonial law. Jadi pertanyaannya, apa salahnya untuk melakukan hal yang sama sekarang, walaupun tanpa the ceremonial law, dan itu sudah digantikan sekarang dengan meat dengan drink? Rasul Paulus katakan, karena Kristus sudah mati di kayu salib, let us keep the feast. Dia nggak bilang karena Kristus mati di kayu salib, marilah kita tidak keep the feast. Bukan, dia bilang let us keep the feast sesuai dengan Kolose 2:16 tanpa melakukan ceremonial law. Statutes dan judgment yang ditulis Musa dijaga baik sebagai fondasi hukum nasional dan diberikan untuk mengilustrasikan arti spiritualnya the moral law, yang kalau dilakukan dengan setia adalah jaminan mereka untuk memperoleh yang Bapa janjikan kepada Abraham, yaitu tanah perjanjian. Bukan tanah di Timur Tengah sekarang, tetapi tanah perjanjian di langit dan bumi baru nanti. Janji tanah perjanjian
hanya menjadi kenyataan jikalau kita tidak melakukan the statutes and judgment ke kayu salib. Dan the feast of the Lord ini yang adalah bagian daripada the statutes of the Lord diberikan untuk kebaikan kita agar kita tetap hidup. Dan tetap hidup artinya hidup selama-lamanya, immortality. Dan jikalau kita dengan setia melakukannya, itulah kita punya righteousness. Bangsa yang great di hadapan Tuhan adalah yang memelihara statutes dan judgment, yang adalah penguraian daripada the moral law. Kristus adalah kita punya righteousness. Artinya, dengan melakukannya, Kristuslah yang berdiam di dalam kita, pengharapan karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Righteousness hanya bisa didefinisikan oleh satu-satunya standar moral, yaitu 10 hukum. Sementara the moral law hanya bisa didefinisikan oleh the statutes dan judgment. Dan the statutes dilakukannya dengan memelihara the feast of the Lord, sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Yohanes menulis, "Diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan, karena merekalah yang akan makan buah pohon kehidupan dan masuk pintu gerbang surga." Sebelum Kristus datang nanti kedua kalinya, orang-orang yang memiliki roh yang dimiliki Elijah akan mengabarkan pekabaran yang akan mengingatkan semua orang untuk melakukan the statutes and judgment yang ditulis oleh Musa, sebagaimana Yohanes Pembaptis mengabarkan kedatangan Kristus untuk pertama kalinya. Remember the statutes and judgment adalah untuk tidak lupa untuk memelihara feast. Remember the Sabbath day ialah untuk tidak lupa untuk memelihara the feast. Umat Tuhan dibinasakan karena mereka lupa hukum Tuhan, karena mereka tidak ingat hukum Tuhan, karena mereka sudah melupakan dan memakukan the moral law ke kayu salib. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang menurut the moral law. Kebenaran Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya atau yang tidak melakukannya, bukan oleh siapa yang tidak atau siapa yang melakukannya. Hanya sedikit yang berjalan di jalan yang sempit. Hanya 8 orang yang berada di dalam bahteranya Nuh. Marilah kita dengan rendah hati mempelajari kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenaranlah yang akan menuntun kita kembali ke Taman Eden untuk memetik buah pohon kehidupan yang Kristus janjikan bagi mereka yang menurut semua perintahnya. Sampai kita berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya. To God be the glory.